Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurdiansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan. Baiklah, perkenalkan nama saya Novia Artika dengan NIM 1805 125254, mahasiswi Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Nurdiansyah. Soal nomor 1 yaitu inovasi kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan penemuan karena hal yang baru itu hasil temuan. Kata penemuan itu juga sering digunakan untuk menerjemahkan kata dari bahasa Inggris discovery dan invention. Menurut pendapat saudara, berkaitan dengan pentingnya dinamis pendidikan di Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman, manakah yang tepat penggunaan istilah tersebut, innovation, discovery, atau invention? Dan bagaimana hubungannya dengan modernisasi? Paparkan istilah tersebut didukung dengan pendapat ahli dan argumen sendiri. Jawabannya yaitu discovery, invention, dan invention dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu penemuan. Maksudnya, ketiga kata tersebut mengandung arti ditemukannya sesuatu yang baru, baik sebenarnya barangnya itu sendiri sudah ada sejak lama, kemudian baru diketahui, atau memang benar-benar baru dalam arti sebelumnya tidak ada discovery atau discovery merupakan suatu penemuan yang telah ada sebelumnya tapi belum diketahui orang kebanyakan. Invention atau invensi merupakan suatu hal yang benar-benar baru atau new yang belum pernah ada sebelumnya, benar-benar hasil kreasi manusia yang belum pernah dijumpai atau ditemukan. Kata inovatif berasal dari bahasa Inggris innovat yang artinya memperkenalkan sesuatu yang baru, sedangkan inovatif berarti bersifat memperbarui dari beberapa definisi inovasi yang dibuat para ahli tersebut. Dapat diketahui bahwa tidak terjadi perbedaan yang mendasar tentang pengertian inovasi antara satu dengan yang lain. Jika terjadi ketidaksamaan hanya dalam susunan kalimat atau penekanan maksud, tetapi pada dasarnya pengertiannya sama. Semua definisi tersebut menyatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang masyarakat. Pertanyaan yang kedua yaitu uraikan dan deskripsikan salah satu model proses inovasi pendidikan yang Anda kembangkan sendiri sebagai implementasi beberapa teori model proses inovasi pendidikan menurut para ahli, dan jelaskan pula alasan Anda menggunakan model tersebut. Jawabannya yaitu model proses inovasi Rogers 1983 sampai 1985. Tahap-tahap proses inovasi dalam organisasi. 1. Tahap inisiasi atau permulaan, kegiatan pengumpulan informasi, konseptualisasi, dan perencanaan untuk menerima inovasi. Semuanya diarahkan untuk membuat keputusan menerima inovasi. Tahap implementasi. Yang pertama, redefinisi atau restrukturasi. Inovasi dimodifikasi dan terinfeksi disesuaikan situasi dan masalah organisasi. Struktur organisasi disesuaikan dengan inovasi yang telah dimodifikasi agar dapat menunjang inovasi. Yang kedua, klarifikasi hubungan antara inovasi dan organisasi dirumuskan dengan sejelas-jelasnya sehingga inovasi benar-benar dapat diterapkan sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, rutinitas inovasi
kemungkinan telah kehilangan sebagian identitasnya dan menjadi bagian dari kegiatan rutin organisasi atau sudah hilang kebaruannya. Pertanyaan nomor 5 yaitu konsekuensi inovasi merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai hasil dari perubahan atau penolakan suatu inovasi. Jelaskan dan berikan contoh yang jelas serta sebutkan konsekuensi baik langsung ataupun tidak langsung. Jawabannya adalah konsekuensi langsung adalah suatu inovasi mempunyai pengaruh yang segera terhadap individu atau suatu sistem sosial. Sedangkan konsekuensi tidak langsung adalah inovasi yang memberikan pengaruh yang tidak segera. Konsekuensi langsung suatu inovasi menghasilkan perubahan sistem sosial yang terjadi sebagai respon segera penyebaran suatu inovasi. Konsekuensi tidak langsung adalah perubahan dalam sistem sosial yang terjadi sebagai hasil konsekuensi langsung suatu inovasi yang masih memerlukan upaya tambahan dan prosesnya masih memerlukan waktu yang lebih lama. Pertanyaan nomor 6 yaitu coba saudara uraikan dengan baik bagaimana peran inovasi pendidikan dalam peningkatan profesional guru atau pendidik. Jawabannya adalah perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat memberikan pengaruh dalam bidang pendidikan. Perkembangan ini memberi pengaruh positif sebagai upaya untuk menjembatani pendidikan di masa sekarang dengan masa yang akan datang. Oleh karena itu, inovasi dalam bidang pendidikan harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor yang menyertainya. Salah satu faktor itu adalah guru. Sebagai tenaga pendidik, guru memberikan kontribusi yang besar terhadap kegagalan dan keberhasilan proses pendidikan. Hasil penelitian pendidikan menunjukkan 80% keberhasilan pendidikan ditentukan oleh guru. Dengan begitu, pendidikan akan selalu berinovasi dan guru dituntut untuk siap melaksanakan inovasi tersebut. Artinya, dengan inovasi pendidikan, maka profesionalisme guru dituntut. Pertanyaan nomor 7 yaitu sebagai calon seorang guru, Anda berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar dapat mewujudkan pembelajaran yang inovatif sesuai standar proses dalam kurikulum 2013. Coba saudara uraikan secara baik penanda pembelajaran inovatif yang efektif dan efisien. Jawabannya yaitu 1. Meningkatkan keterlibatan peserta didik. Keterlibatan mahasiswa di dalam kelas menjadi suatu masalah terbesar dalam dunia pendidikan. Ruang kelas biasa dirasa cukup sulit untuk membuat siswa tetap fokus dengan materi yang diberikan. Hal ini dikarenakan pengajar tidak mengetahui apa yang sebenarnya membuat siswa tetap tertarik dengan kelas. Ketika mahasiswa terdistraksi, ia pun tidak bisa mengulang kembali materi yang terlewat. Dengan inovasi berupa webinar, siswa dapat belajar dari manapun asal siswa juga dapat bebas bertanya tanpa harus merasa malu dengan teman-teman di kelas. Yang kedua, pembelajaran berbasis permainan, suatu pendekatan di mana siswa belajar melalui permainan atau game disebut dengan game based learning atau GBL, atau pembelajaran berbasis permainan. Materi belajar disampaikan dalam bentuk permainan sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan untuk memotivasi siswa. GBL tidak hanya bermain tapi juga memberi penghargaan agar siswa lebih terpacu untuk belajar. Penghargaan dapat berupa level lencana atau hadiah yang didapat siswa ketika menyelesaikan tugas tertentu. Yang ketiga, pembelajaran berbasis komunitas.
Fungsi jejaring sosial kini tak melulu soal berkoneksi kembali dengan teman lama atau sanak keluarga yang ditinggalnya jauh dari kamu. Kamu juga bisa menggunakan jejaring sosial untuk masuk ke dalam komunitas belajar. Misalnya, sedang belajar bahasa Inggris, maka masuklah ke komunitas atau grup belajar bahasa Inggris di dalam sosial jejaring ini. Di dalam komunitas itu harus bisa berbagi tips belajar atau bahkan langsung berlatih di sana. Baiklah, itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.